Oke, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai requestan kalian updatean pemain keturunan yang akan menjadi bagian Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa memang betul ya bahwa beberapa pemain ini akan dipercepat agar bisa menjadi bagian Timnas di kualifikasi Piala Dunia. Jelas ya bagaimana ambisi ya dari beberapa pihak agar nantinya kita bisa menjadi bagian di Piala Dunia 2027. Harapan itu masih ada, ditambah lagi kuota ya dari kontestan ini akan ditambah termasuk Asia. Artinya kita masih memiliki kesempatan jika kita melihat dari pertandingan di Piala Asia kemarin. Pola permainan kita sebenarnya tidak jauh kok dari Australia, kemudian mungkin hanya beberapa menit bermain dan juga teknik serta pengalaman ketika melawan Jepang. Artinya semua negara yang sudah menjadi power ya di Asia ini sudah kita lawan, tetapi ini adalah sepak bola, kita tidak tahu bagaimana ke depan. Yang jelas perkembangan timnas saat ini sudah pesat. Nah, sesuai requestan kalian, Bang, tolong bahas mengenai line up timnas untuk di kualifikasi Piala Dunia nanti, terkhusus ketika melawan Vietnam. Oke, dengan melihat kabar terbaru dengan Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa ya, dan juga Kemenpora juga mengatakan bahwa ini akan dipercepat proses kepindahan Maarten Paes, Tom Hye dan juga Ragnar. Saya akan membuat line up ya mengenai kekuatan timnas di kualifikasi Piala Dunia. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja di sini saya masuk di taktikal buat teman-teman ya. Oke, sebentar. Di sini langsung saja untuk di posisi kiper, tentu dengan bergabungnya ya, semoga saja ini nanti cepat selesai ya Maarten Paes. Ini tentunya ya ini akan jadi pondasi kokoh nantinya untuk di lini kiper, karena persaingan kiper menurut saya Hernando dari segi teknik, skill itu sangat luar biasa, save-nya itu luar biasa, refleksnya luar biasa, tetapi Hernando ketika pertandingan terakhir saat melawan Australia itu sangat terlihat jelas bagaimana dirinya masih ada keraguan-raguan. Nah, ini bukan berarti Hernando jelek, tetapi memang dari pengalaman Hernando itu memang sangat bisa dilihat di pertandingan itu. Namun saya Maarten Paes dengan segudang pengalamannya di Liga Amerika menghadapi tim-tim besar ya seperti Inter Miami, kemudian bertemu dengan pemain-pemain top, menurut saya Maarten Paes ini sangat cocok nantinya untuk menjadi starter ya saat melawan Vietnam. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk di posisi sebelah kanan. Nah, ini juga pemain yang baru ya, baru disumpah juga, yakni Jay Idas. Nah, Jay Idas ini nantinya juga akan menjadi bagian timnas, dan dia pun tinggal debut karena proses kepindahan federasi juga sudah rampung, ditambah juga kabar terbarunya dia juga sudah sehat, bugar, dan saat ini pun juga sudah bergabung bersama Venezia. Artinya Jay Idas ini juga akan menjadi apa ya, tembok kokoh nantinya. Oke, ini untuk di lini kanan ya. Kemudian di sini ya, karena saya menurut beberapa pertandingan Sinteyong ya, ini menggunakan formasi 3-4-3. Jadi di sini untuk di tengah ini ada sedikit perubahan ya. Ini versi saya ya, yakni Hapner. Hapner menurut saya ini akan cocok diletakkan di tengah di situ ya, karena memang dirinya saat ini menjadi fokus penting ya bagi Wolverhampton Wanderers di akademi ya, di U23 juga. Dia selalu menjadi back tengah, dan dia pun sebenarnya mobile, bisa ditempatkan di back tengah ataupun di depan ya. Dan mengapa tidak memasukkan Jordi Amat? Ya menurut saya ini akan ada eksperimen ya dari Sinteyong dengan memainkan para pemain-pemain muda yang memiliki insting yang tinggi untuk bisa mempertahankan bola dari kebobolan. Nah, kemudian untuk di sisi kiri ya, ini menurut saya sosok Elkan Bagot ini sangat cocok untuk menjadi bagian di sisi kiri. Walaupun di pertandingan terakhir saat melawan Australia, yang menjadi permasalahan Elkan Bagot ini adalah long ball. Nah, tetapi kalau kita melihat di pertandingan sebelum-sebelumnya, Elkan Bagot ini long ball-nya bagus, sama seperti sosok Hapner. Dan tidak bisa saya menilai dalam satu laga saja, artinya kurang beruntung saja ketika melawan Australia.
Itu poin pentingnya. Nah, menurut saya Elkan Bagot masih layak ya untuk menempati di sisi ini. Oke, kemudian untuk di sisi sebelah kirinya, di sini ada sosok Shane Patinama. Patinama terbukti penampilan sangat dingin, sangat mobile, dan kalau kita melihat laga-laga penting ya, menurut saya Shane Patinama sangat layak untuk menjadi starter. Apalagi dirinya juga sudah paham ya bagaimana teman-teman yang lainnya. Dari segi komunikasi, Patinama menurut saya tidak ada halangan sama sekali. Oke, kemudian selanjutnya untuk di sini teman-teman, nah ini penting ya, ini Yakob Sayuri. Yakob Sayuri menurut saya juga sangat luar biasa, penampilannya juga bagus, dirinya juga menjadi bagian penting bagi skuad ya timnas Indonesia, keberhasilan timnas untuk menembus 16 besar. Kemudian di laga-laga penting juga dia selalu menjadi pembeda, dan menurut saya Yakob Sayuri tetap akan menjadi starter nantinya ketika di kualifikasi Piala Dunia. Oke, kemudian selanjutnya untuk di lini tengah. Nah, di lini tengah ini menurut saya kita masih memiliki sosok Ivar Jenner. Nah, dia bisa menjadi defensive midfielder. Nah, dia bisa menjadi gelandang bertahan di sini dan ditopang oleh pemain yang juga memiliki syarat pengalaman ya, yakni Tom Haye. Nah, Tom Haye ini selalu bisa menjadi andalan bagi timnas ya untuk menjadi gelandang serang. Dan dia pun juga rajin untuk bertahan. Jadi untuk gelandang tengah dan juga gelandang serang, saya sangat yakin sekali Tom Haye ini mampu untuk menguasai. Nah, ini poin plus kita ketika kita memang banyak pemain yang bagus ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk di sisi kiri, menurut saya kita masih mengandalkan pemain cepat ya, seperti sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino dengan pengalamannya di Eropa, kemudian bersama timnas, dan juga memang selalu diplot oleh Sinteyong, ini menurut saya juga sangat bagus untuk menyisir di posisi itu, dan dirinya pun juga sangat luar biasa nantinya untuk bisa menempati di posisi di sayap kiri. Nah, kemudian untuk kanan ini adalah sosok Rafael. Nah, Rafael, karena kalau dilihat dari klubnya ya, Rafael ini selalu dimainkan di sisi kanan atau kiri sebenarnya. Jarang sekali dia menjadi striker murni. Mengapa di timnas Indonesia Sinteyong sangat suka memainkan Rafael ini di posisi striker murni? Karena memang kita membutuhkan ini teman-teman ya, tandem bagi Yakob ataupun bagi Marcelino yang mampu untuk mengkeeping bola atau membuild up serangan dari bawah ke depan. Nah, sosok Rafael ini sangat dibutuhkan hal itu, tetapi ya adanya sosok pemain yang menurut saya ini juga sangat bagus, yakni Ragnar Ortmangun. Artinya sosok Rafael nanti tidak akan sendiri ya. Mengapa saya bilang tidak akan sendiri? Karena memang antara Ragnar dan juga Rafael ini satu liga, mereka satu liga, dan tentu bagaimana pendekatan dari filosofi gaya bermain itu pasti saya yakin itu akan sama. Nah, kemudian jika nanti ya ada beberapa formasi yang harus dirombak, tentu seperti ini yang paling tepat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian Marcelino tarik ya, kemudian Ragnar dan juga Rafael mendekat. Nah, ini juga akan menjadi formasi yang sangat bagus ketika kita melawan negara-negara kuat seperti Irak nantinya ya. Kemudian kita juga akan melawan Filipina ya, yang masih ada sisa laga ya di kualifikasi Piala Dunia, dan juga mungkin melawan Vietnam ketika di Stadion Maidin ketika kita tidak menggunakan formasi menyerang. Nah, artinya Sinteyong ini akan bebas memilih dan juga mengganti formasi ataupun taktik. Nah, yang menjadi statement penting menurut saya di sini adalah apa yang menjadi harapan dari PSSI ya, yakni bagaimana antara 11 pemain starter dan juga 11 pemain cadangan itu sama hebatnya. Dan di sini kalau dilihat dari skuad saat ini, untuk JIDES nanti itu ada sosok Sandy Walsh ya, yang masih menurut saya juga bisa dimainkan nantinya ya, Sandy Walsh ya. Kemudian juga kalau dilihat juga untuk Hubner ini masih ada sosok Jordi Amat. Nah, kemudian untuk Elkan Bagot ini ya, posisinya ini bisa juga diganti oleh Nathan Choaon. Nah, ini dari segi lini belakang saja. Untuk cadangan kita juga sudah kapasitas dan kemampuannya itu juga sangat luar biasa bagus. Nah, kemudian untuk di sini ada Pratama Arhan. Kemudian di posisi Yakob ini bisa diisi oleh Asnawi ataupun Sandy Walsh juga bisa. Nah, jadi artinya memang dari skuad ini sudah mulai memiliki kedalaman yang sangat bagus. Kita akan melihat nanti peperangan di lini tengah.
Nah, mengapa saya bilang ada peperangan di lini tengah? Karena memang saya sangat yakin sekali ketika Tom Haye masuk, nanti ada beberapa pemain yang menjadi korban. Entah itu Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, ataupun Mark Klok, yang memang nantinya ini akan dibuang oleh Sinteyong, tidak dipanggil. Nah, ini akan sangat seru dan ini akan saya bahas di konten selanjutnya, karena jika saya bahas di sini itu tidak akan selesai. Tetapi yang jelas kurang lebih ya skema Sinteyong dalam memainkan line up-nya ketika di kualifikasi Piala Dunia, skema seperti ini sangat cocok. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skema seperti ini dan juga formasi seperti ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bersaing di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.